warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai saja, cari tempat duduk yang nyaman. Buat pemirsa di rumah, jangan lupa ini jamnya ngopi. Ya, siapkan kopinya santai. Buat teman-teman yang lagi kerja di kantor, yang siap-siap mau pulang ke rumah, ya jangan lupa nanti di perjalanan sebelum berangkat baca doa. Di perjalanan banyak berdoa, insyaallah perjalanannya selamat dan barokah, amin. Untuk yang lagi kerja dimanapun, jangan lupa niatkan cari barokah, ya biar hidupnya itu penuh manfaat, amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di majelis ilmu. Ada orang itu yang dipertemukan kembali di tempat yang gak baik, tapi kita dipertemukan kembali di tempat yang baik. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Sebab dikatakan oleh para ulama berdasarkan riwayat hadis, satu tempat yang baik begini ini bisa menghapuskan dosanya 70 tempat yang jelek. Jadi kalau ada muslimin yang kebetulan kok lagi lalai, lagi lupa berbuat dosa, itu tanpa disadari bisa dapat ampunan gara-gara kebaikan yang dilakukan muslim yang lain. Makanya dikatakan majelis ilmu itu barokahnya kemana-mana. Bukan hanya untuk yang lagi belajar, bukan hanya yang lagi duduk berzikir, tapi siapapun yang di sekitarnya juga dapat keberkahannya. Alhamdulillah. Terutama kita niatkan keluarga kita, agar keluarga kita betul-betul dimanapun berada dijaga oleh Allah Ta'ala, diberi rahmat, ampunan, dan keberkahan. Ikhwani rahimakumullah, gak terasa kita ini sudah berada di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban ya masuk bulan suci Ramadan. Pernah Nabi Muhammad SAW di akhir bulan Sya'ban itu ceramah, memberikan pengarahan bahwasannya sudah datang di hadapan kalian, dekat sekali dengan kalian, menaungi kalian, syahrun azim, bulan yang sangat agung, yang awalnya adalah rahmah, yang pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar. Ada kalimat itqun minan nar. Di bulan Rajab ada riwayat mengatakan setiap hari itu ya sekian banyak orang dibebaskan dari siksa api neraka, itqun minan nar. Nanti di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban, yang di hari itu maka orang-orang yang berdosa diampuni dosanya, yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang yang tadinya tercatat masuk neraka karena doa-doa dan tobatnya dirubah, akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mau tahu kita masuk yang mana ini? Masuk yang dibebaskan atau yang tetap ditahan? Kalau kita mau tahu, saya udah termasuk min utaqaihi minan nar, kita termasuk orang yang dibebaskan Allah dari siksa api neraka atau belum? Ya, atau belum. Maka kita bisa ngecek. Ya, kita bisa ngetes karena ada alamat, ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri orang yang bebas dari siksa api neraka. Yang pertama, orang tersebut benci kepada amalan penghuni neraka. Jadi nggak mungkin judulnya bebas dari neraka kok masih suka amalan penghuni neraka, nggak mungkin. Jadi begitu dia bebas dari neraka, dia nggak akan suka pada amalan penghuni neraka. Bahkan dengar sebutan neraka itu dia juga nggak nyaman, ya nggak nyaman. Karena itu kita cek diri kita, kalau lihat amalan-amalan penghuni neraka, hati kita biasa-biasa saja atau ada rasa nggak suka. Kalau biasa-biasa saja berarti nyaman. Kalau nyaman ya berarti ya begitu. Mau ngomong aja nggak enak ya. Kalau nyaman ya berarti kita seperti itu. Lawang ada itu pelacur. Pelacur itu tidak nyaman dengan dirinya yang melacur. Benci dia dengan kondisi itu. Lah kok ada orang yang nggak melacur, lihat pelacur kok seneng. Ya naudzubillah min dzalik. Oh, pelacurnya aja nggak seneng, pekerja seksnya aja benci sama dirinya. Lah yang nggak begitu kok tambah
seneng, nyorakin, dia lewat, sama seneng gitu. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ada sesuatu yang salah di hati kita, ya. Kita nggak boleh senang dengan amalan penghuni neraka. Pribadi manusia kita nggak boleh mencela. Ini bicara amalan ya, bukan pribadi, karena kita nggak tahu pribadi manusia satu dengan yang lain. Tapi amalan, jadi perbuatan, sesuatu yang nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya yang kemarin saya sampaikan di Masjid Raya Bintaro Jaya, kita cek di rumah kita, ada enggak benda-benda yang kira-kira mendatangkan murkanya Allah? Kalau ada, kita menyimpannya senang atau benci? Mungkin karena keadaan tertentu terpaksa harus tetap nyimpen, tapi nyimpennya sama benci. Kapan bisa saya buang? Kapan bisa saya buang? Contoh mungkin dulu ada koleksi majalah. Ya, majalah yang begitu-begitu, nggak usah dijelasin gitu kan ya. Nah, koleksi mungkin. Ada yang sudah katanya suka majelis, suka zikir, tapi mau buang sayang, ini dulu belinya mahal. Ya, ini sudah langka ini, padahal isinya kalau dibuka, masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian aplikasi di iPhone ataupun di Android kita, ada nggak aplikasi yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita cek. Kalau kita nyaman dengan aplikasi itu, ya berarti kita belum bebas dari siksa api neraka. Tapi kalau kita sudah nggak nyaman, nah itu ciri-ciri kita memang tidak akan menghuni neraka insya Allah. Nggak nyaman ya, nggak nyaman. Makanya orang-orang yang betul-betul min ahlil jannah, dia tidak akan pernah merasa nyaman dengan segala bentuk kemaksiatan. Nggak akan merasa nyaman, meskipun dia masih melakukan maksiat itu. Seperti yang tadi saya contohkan, seorang pelacur pun tidak merasa nyaman dengan dirinya yang melacur. Seorang pencuri tidak merasa nyaman dengan dirinya yang mencuri. Saya pernah kedatangan pemabuk, datang meluk saya selesai pengajian, nangis, meluk saya nangis, terus curhat, saya ini hidup takut, mati juga takut, beri saya nasihat. Saya udah keliling kemana-mana cari nasihat, tapi belum ada yang bisa buat hati saya tenang. Ya saya gaya dikit, gaya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Dah prasangka baik sama Allah, ya prasangka baik sama Allah. Standarnya nasihatin orang putus asa itu, karena saya kira orang ini putus asa. Ternyata dia lebih hebat dari saya, dan lebih hebat dari jamaah pengajian yang hadir di majelis saya malam hari itu. Itu hari Jumat, selesai pengajian, orang pulang semua, tiba dia muncul sama teler. Habib Novel mana Habib Novel? Bener begitu. Ya, saya meluk, nangis itu, meluk nangis. Terus dia ngomong, gini Habib, maksud saya ini kalau hidup, saya itu takut bukan takut hidup Habib. Kaget saya. Takut bukan takut hidup. Padahal ini banyak orang yang sholat takut hidup. Banyak orang sholat takut hidup. Takut gak bisa bayar SPP, takut gak bisa bayar listrik, takut gak bisa bayar beras, takut gak bisa bayar kontrakan, takut gak punya duit. Banyak enggak itu? Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan kehormatan di mata masyarakat, artinya pangkat ya, takut kehilangan pangkat, jabatan. Banyak kita yang begitu. Tapi pemabuk ini ngomong, saya bukan takut itu Habib. Saya hidup nggak takut sama nggak punya duit, nggak takut saya. Satu yang saya takutkan Habib, apa? Saya takut nambah dosa. Masya Allah. Kaget saya. Apa-apa? Saya takut nambah dosa Habib. Saya ini pemabuk, saya ini kecanduan. Jadi saya tiap hari nambah dosa Habib. Jadi saya takut hidup kok nambah dosa terus. Hancur hati saya. Kemudian saya takut mati Bib. Bukan takut matinya Bib, kehilangan nyawa nggak jadi masalah buat saya. Terus saya sadar kalau saya nambah dosa terus, dikubur saya diajar malaikat Habib. Jadi saya hidup ini segan, mati juga nggak mau Bib. Tapi gara-gara takut nambah dosa. Oh langsung ya saya peluk, saya ikut nangis gitu ya. Saya bilang,
yang sadar cuman kamu, saya termasuk yang mabuk gitu ya. Tadi yang ikut hadir pengajian sama saya mabuk semua, yang nggak mabuk cuman kamu. Yang nggak mabuk cuman kamu. Ya saya doakan mudah-mudahan saya dan kamu tidak nambah dosa lagi. Mudah-mudahan kasih kekuatan untuk taat. Jadi ada orang yang dia dalam kondisi maksiat, tapi dia benci dengan dirinya yang lagi bermaksiat. Nah yang repot ini ada orang yang lagi taat, bayangin maksiat. Enak bener ya, jadi itu ya, pemabuk itu ya. Enak bener tuh ya orang, dia bisa zina ya. Enak bener ya, bisa begini. Dia bayanginnya begitu, sementara pelakunya ya hancur hatinya. Jadi pelakunya punya sifat-sifat penghuni surga, yang kadang lagi taat itu punya sifat-sifat penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah kita lihat di mana posisi kita. Kalau posisi kita masih ridho dengan kemaksiatan, ridho bil maksiyah. Ridho dengan kemaksiatan, itulah kemaksiatan. Benci dengan kemaksiatan, itulah ketaatan. Maka ada orang yang secara zahir dia lagi maksiat, tapi hatinya benci dengan kemaksiatannya. Di satu sisi dia bermaksiat, di sisi yang lain dia sudah taat. Hatinya sudah taat, fisiknya masih bermaksiat. Ada yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya, ada orang yang fisiknya itu taat, tapi hatinya bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat semua. Amin ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi aswiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.